wabarakatuh. Di sini saya izin presentasi hasil dari penelitian yang sudah saya teliti mengenai manajemen rantai pasok pada PT Pratama Abadi Industri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mufirdan Mahirur Raufif dengan NIM A12 2023 07115. Lanjut. Yang pertama yaitu daftar isi, terisi dari 4 subbab. Bab pertama, pendahuluan, yang berisi yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah. Bab 2 berisi tentang metodologi penelitian. Bab 3 yaitu hasil dan pembahasan, yang berisi alur proses manajemen rantai pasok yang sedang berjalan saat ini, alur proses manajemen rantai pasok yang terbaru yang diusulkan. Yang terakhir yaitu tampilan antar muka pengguna UI untuk aplikasi sistem manajemen rantai pasok. Dan yang terakhir yaitu bab 4, kesimpulan dan saran. Next. Selanjutnya itu adalah latar belakang. Permintaan konsumen terhadap kualitas produk, harga yang kompetitif, pengiriman tepat waktu, dan ketersediaan barang di pasar terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan manajemen rantai pasok yang optimal. Supply Chain Management atau SCM memiliki tugas utama memastikan produk atau layanan yang tepat tersedia di lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam kondisi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemajuan teknologi telah merevolusi sektor logistik, mengubahnya dari sekedar pengaturan penyimpanan dan pengangkutan menjadi ekosistem yang memberikan nilai tambah pada produk dan layanan. Manajemen rantai pasok merupakan bidang yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas aliran barang, informasi, serta dana secara simultan. Oleh karena itu, SCM tumbuh bersama dengan para pemangku kepentingan dalam rantai nilai. SCM dapat diterapkan melalui integrasi yang efektif antara produsen, pemasok, pengencer, dan subkontraktor untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dalam jumlah yang sesuai dengan biaya total serendah mungkin. Untuk menciptakan rantai pasok yang efisien dan berfungsi dengan baik, diperlukan pemetaan penyeluruhan terhadap sistem logistik dan distribusi. Hal ini memungkinkan identifikasi perilaku aliran produk di setiap elemen rantai pasok sehingga proses distribusi dapat dioptimalkan. Next. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana mengoptimalkan perencanaan produksi dan tenaga kerja agar lebih efisien dan terstandarisasi. 2. Bagaimana mengoptimalkan rantai pasok secara keseluruhan agar dapat memberikan nilai tambah dan meminimalkan kerugian perusahaan. Ketiga, bagaimana memastikan koordinasi yang baik antara pihak-pihak dalam rantai pasok untuk menghindari misi informasi dan fluktuasi permintaan atau blue heap effect. Next. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengatasi kendala dalam manajemen rantai pasok yang menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antara pihak-pihak dalam rantai pasok untuk mengurangi misinformasi dan fluktuasi permintaan seperti bull heap effect. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional SCM, menjelaskan bagaimana penerapan SCM yang optimal dapat memastikan ketersediaan produk atau layanan di lokasi, waktu, dan kondisi yang tepat dengan biaya minimal. Yang terakhir yaitu meningkatkan perencanaan produksi dan tenaga kerja, mengatasi kendala dalam proses perencanaan seperti dokumentasi jadwal kerja, pembagian kerja, dan urutan pekerjaan agar lebih terstruktur dan efisien. Next. Yaitu selanjutnya ada bab 2, metodologi penelitian. Pengamat dilakukan melalui observasi langsung di lapangan untuk memahami secara mendalam proses produksi dan pelaksanaan due diligence. Selain itu, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan ditangani,
Guna memperoleh informasi tambahan yang relevan, sebagai langkah pendukung, analisis terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh kepala bagian produksi dilakukan untuk dijadikan dasar dalam pembuatan proses bisnis. Kajian literatur juga menjadi bagian penting dengan merujuk pada buku dan jurnal yang sebelumnya telah membahas topik serupa dan telah saya pelajari. Di samping merupakan langkah-langkah atau suatu pengamatan yang telah dilakukan dari jurnal yang sudah saya baca. Next. Bab ketiga yaitu ada hasil dan pembahasan. Poin pertama yaitu analisis masalah manajemen rantai pasok yang sedang berjalan saat ini di perusahaan, yaitu kita membuat alur proses manajemen rantai pasok yang sedang berjalan saat ini. Seperti contoh di bawah, kita dari manufaktur menuju distributor, selanjutnya kita menuju ke retail, baru kita ke shop atau langsung ke konsumen, baru kita muncul lagi ke supplier dan seterusnya. Next. Selanjutnya yaitu usulan proses manajemen rantai pasok yang diusulkan untuk perusahaan. Seperti gambar tersebut, mulai dari konsumen, mulai bahan baku, supplier, pabrik, distributor, retailer, dan seterusnya, berputar seperti itu. Selanjutnya, next. Dan ini merupakan tampilan user interface yang berada pada perusahaan yang telah dibikin. Ini merupakan UI tampilan rencana layar login. Mungkin seperti gambar disebut, ada home, ada pilihan-pilihan menu, terus ada gambar perusahaan. Next. Yang selanjutnya itu ada tampilan UI pada tampilan rencana layar home login. Jadi kita masuk ke layar login sebelumnya, ini masuk ke home login yang tadi. Nah, di dalamnya itu mencakup seperti laporan-laporan yang terdapat di perusahaan tersebut, seperti laporan jadwal produksi, laporan jadwal karyawan, laporan kinerja karyawan, laporan hasil produksi, laporan penemuan produksi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ini ada tampilan UI dari sebelumnya, yaitu tampilan rencana layar login hampir sama, cuman ini kita lebih mendalam pada cetak laporan yang sebelumnya, yaitu cetak laporan jadwal karyawan, ada cetak laporan jadwal kinerja, laporan jadwal produksi. Ini kepotong kayaknya. Oke, selanjutnya, next. Yang terakhir ada bab 4, kesimpulan dan saran. Hasil analisis perancangan sistem perancangan produksi berbasis web dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan jadwal pegawai tidak tercatat, namun perlu dibuat jadwal pegawai yang terkomputerisasi. Selain itu, sistem perencanaan produksi berbasis web memudahkan mengatur jadwal kerja praktek tim dengan harapan pembagian kerja antara karyawan merata dan ketimpangan sosial antar karyawan tidak lagi muncul. Dan perlu dibuatkan formulir-formulir bahan yang dapat dicetak agar bahan baku yang meninggalkan residu produk harus dikembalikan dari produksi dan tidak lagi merugikan perusahaan. Mencegah masalah yang tidak diinginkan di masa mendatang. Agar penerapan sistem perancangan produksi ini berhasil, maka banyak saran positif bagi PT Pratama Abadi Industri, yaitu perluas adanya pelatihan atau pendidikan bagi para pengguna atau user yang akan menggunakan sistem ini agar sistem ini dapat berjalan dengan baik. Sekian dari presentasi dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.